Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Tegar Peneman. Nah, pada video kali ini kita akan install LAM di Linux Ubuntu versi 20.04. Oke, untuk langkahnya yang pertama kita akan menginstal Apache 2, kemudian kita akan menginstal MySQL. Yang ketiga kita akan menginstal PHP. Di sini kita akan menginstal PHP-nya yaitu versi 7.4. Kemudian kita akan menginstal phpMyAdmin. Oke, untuk langkah-langkahnya silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai ya. Oke, selamat menonton. Nah, pada tahap pertama ini kita akan menginstal Apache versi 2. Nah, untuk caranya masuk ke CMD, kemudian kalian update dulu. Setelah itu kalian ketikkan sudo apt min-get install Apache 2. Kemudian kalian tunggu prosesnya hingga memunculkan yes or no. Kemudian kalian pilih yes dan juga kalian enter. Kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila telah selesai, kalian bisa cek apakah web servernya telah terinstall atau belum dengan cara masuk ke web browser, kemudian ketikkan localhost. Nah, apabila munculnya seperti ini, tandanya penginstalan Apache kalian sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini kita akan menginstal MySQL. Untuk penginstalannya, kita cukup ketikkan sudo apt min-get install MySQL. Kemudian kalian enter dan tunggu. Nah, apabila memunculkan seperti ini, kalian ketikkan Y, kemudian enter. Nah, setelah itu kalian tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya telah selesai, teman-teman bisa cek MySQL-nya dengan cara ketikkan sudo service MySQL status. Nah, jika running seperti ini tandanya sudah benar ya, sudah jalan MySQL-nya. Oke, kemudian kita masukkan secure dari MySQL-nya. Oke, kita ketikkan saja sudo MySQL kemudian underscore secure underscore installation. Oke, kemudian kalian enter. Nah, di sini kita masukkan password. Misal saya akan masukkan passwordnya 12 teman-teman, 12. Nanti password ini akan kita pakai ketika kita akan membuat akun di phpMyAdmin-nya. Oke, kemudian masukkan lagi passwordnya. Oh, sorry, di sini salah ya. Kita masukkan lagi ulang 12, kemudian enter, kemudian masukkan lagi 12, kemudian enter. Nah, di sini ada banyak pertanyaan, silahkan kalian jawab dengan Y, teman-teman. Silahkan jawab dengan Y. Ini juga Y, ini juga Y, ini juga Y, kemudian ini juga yes, teman-teman. Oke, jika semuanya telah selesai, bacaannya all done ya, teman-teman. Nah, kemudian kita cek versi dari MySQL kita. Nah, untuk mengeceknya itu mudah, teman-teman. Silahkan teman-teman ketikkan di sini, yaitu dengan sudo MySQL. Nah, kemudian ketika kalian enter, di sini memunculkan versi 8.0. Oke, ini adalah versinya. Nah, teman-teman, jika ingin keluar dari MySQL ini, teman-teman bisa ketikkan exit ya, teman-teman. Silahkan teman-teman ketikkan exit di sini, maka teman-teman akan keluar. Oke, kita sudah berhasil menginstal MySQL-nya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan menginstal PHP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ketiga. Di sini kita akan menginstal PHP-nya. Caranya gampang, teman-teman. Untuk penginstalannya, ketikkan sudo apt min-get install, kemudian lib apache 2, kemudian min, kemudian mod min php, kemudian php min mysql. Kemudian kalian enter. Oke, penginstalannya mudah ya, teman-teman. Nah, untuk pengecekannya sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Teman-teman membuat sebuah file yang nanti isinya php info, atau teman-teman bisa cek di terminalnya ya.
di sini saya akan contohkan pengecekannya di terminalnya saja, yaitu dengan mengetikkan php min v. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, versi PHP-nya itu yaitu 7.4. Oke, untuk proses penginstalan PHP-nya kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penginstalan PHP MyAdmin. Oke, tahap selanjutnya kita akan menginstal PHP MyAdmin. Untuk penginstalannya mudah juga teman-teman. Kita cukup masuk di terminal, ketikkan saja sudo apt mainget install php myadmin. Kemudian kita tekan enter. Dan jika memunculkan seperti ini, kita ketikkan Y kemudian enter. Dan kita tunggu prosesnya. Nah, di tahap ini kita pilih dua-duanya saja. Untuk memilihnya kita menggunakan spasi ya teman-teman. Kita tekan spasi, nah muncul bintangnya. Kita isi semua, kemudian kita tekan tab, kemudian kita tekan enter. Oke, setelah itu kita tunggu lagi prosesnya. Nah, pada tahap ini kita pilih yes, enter teman-teman. Nah, di sini kita masukkan password. Di sini saya akan isikan 1 sampai 5 ya, 1 2 3 4 5, kemudian tab, oke. Di sini kita masukkan lagi 1 2 3 4 5, tab, oke. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada error teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita klik oke saja teman-teman. Nah, di sini kita pilih ignore. Kemudian oke. Kita tunggu prosesnya hingga selesai ya teman-teman. Oke, proses installnya sudah selesai teman-teman. Mari kita cek apakah PHP MyAdmin-nya benar-benar terinstall atau belum. Kita masuk di browser. Di sini kita tambahkan PHP MyAdmin. Oke, kita tunggu. Nah, sudah terinstall ya teman-teman. Nah, namun biasanya di sini jika menggunakan Linux tidak bisa masuk menggunakan root teman-teman. Jika teman-teman tahu, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Nah, di sini saya akan coba masukkan root dan password yang tadi telah dibuat 1 sampai 5. Dan maka hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, error 1045 ya teman-teman, 1045. Oke, untuk cara mengatasinya kita masuk dulu di MySQL-nya, sudo mysql min p min u root. Nah, ini password yang kita buat ketika kita membuat MySQL yang 12. Nah, saya masukkan 12. Nah, kemudian masuk seperti ini ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita akan membuat akun teman-teman. Jadi karena kita tidak bisa masuk di root, jadi kita buat akun. Di sini kita akan buat create user. Kemudian di sini semisal namanya admin ya. Untuk username-nya admin. Kemudian kita kasih add dan juga kita kasih tanda persen. Dan di sini identified by. Nah, ini adalah passwordnya teman-teman. Jadi di sini passwordnya semisal 12 ya, sama. Kita coba dulu. Jangan lupa titik komanya, kemudian di enter. Nah, ternyata masih error teman-teman. Oke, di sini untuk memperbaikinya kita cek dulu untuk syarat passwordnya teman-teman. Script berikut ya. Sini saya paste saja. Nah, di sini akan menampilkan data passwordnya ya. Di sini terlihat bahwa panjang passwordnya itu 6, kemudian terdapat cache sensitifnya itu 1, numbernya kosong, tidak boleh ada nomor. Dan juga di sini ada special chart, berarti kita perlu menambahkan karakter 1 ya. Di sini kita
ulang lagi ya, membuat akunnya, create user, admin, kemudian identified by, di sini karena 6 karakter ya, di sini saya akan masukkan admin, sudah 5 ya, minimalnya itu 6. Oke, admin add, ini sudah karakternya 1 add ya, kemudian case sensitifnya ada 1 nih, A. Oke, kemudian kita enter. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman, jika teman-teman salah dalam membuat passwordnya, harus diperhatikan benar-benar itu. Oke, karena sudah berhasil kita membuat akun, mari kita coba cek lagi PHP MyAdmin-nya. Oke, silahkan teman-teman masuk lagi di PHP MyAdmin-nya. Sekarang coba login menggunakan akun yang telah dibuat. Di sini admin dan juga passwordnya admin @a. Oke, kemudian kita go. Nah, teman-teman bisa lihat ya, password yang kita buat sama. Oke, jika sudah kita down save saja. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, sudah bisa masuk ya teman-teman. Nah, meskipun kita telah masuk di PHP MyAdmin-nya, namun kita belum bisa membuat database-nya karena kita belum mendapatkan hak akses dari akun yang telah kita buat. Untuk membuat akunnya mendapatkan hak akses, kita masuk dulu ke root dari SQL-nya dengan MySQL min-u root min-p. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini ada error ya. Kita harus masuk di sudoku dulu ya. Kita ketikkan dulu sudoku teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian setelah itu kita lakukan ulang di MySQL min-u min-root min-p. Nah, akun ini adalah akun yang kita telah buat di tahap kedua ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah bisa login ya. Jika teman-teman bingung, teman-teman lihat di tahap 2, teman-teman memberikan passwordnya apa. Nah, di sini kita sekarang akan memberikan hak akses kepada user atau akun adminnya ya. Dengan cara ketikkan grant all privileges on bintang to ke user yang telah kita buat ketika pembuatan akun PHP MyAdmin. Waktu itu kan saya membuatnya admin add kemudian persen. Nah, saya masukkan di sini, kemudian with grant option titik koma, kemudian enter. Nah, setelah di enter, sekarang kita exit dulu. Kemudian kita akan mengedit file conf di PHP MyAdmin-nya ya, dengan cara kita ketikkan nano /etc/dbconfig min common /php myadmin.conf. Nah, di sini kita cari db user ya. Kalian scroll ke bawah. Nah, nanti di bagian sini kita ganti username-nya. Di sini kan masih PHP MyAdmin ya. Di sini kita akan ganti menjadi admin, teman-teman. Teman-teman sesuaikan akun yang telah teman-teman buat di PHP MyAdmin-nya ya. Kemudian di bagian db password kita ganti juga sesuaikan dengan akun yang telah dibuat. Waktu itu saya membuat passwordnya itu admin @a. Nah, untuk menyimpannya kita tekan Ctrl O, kemudian tekan Enter. Nah, setelah itu untuk exitnya kita tekan Ctrl X. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita coba restart PHP MyAdmin-nya ya. Nah, di sini saya coba restart dan nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau tampilannya seperti ini, artinya akun kita telah mendapatkan hak akses. Jadi kita sudah bisa membuat database-nya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam edukasi.